Selamat sore. Saya Budi dari Wisataku Indonesia, melaporkan dari Pantai Carita, Banten. Nah, kita ini udah hampir 1 bulan, PPKM sudah mulai agak reda dan kelihatannya tempat-tempat wisata mulai PPKM, pelan-pelan kegiatan menggeliat ya. Jadi mudah-mudahan PPKM ini singkatan yang lain, pelan-pelan kita mandiri ya. Bersama saya telah hadir Bang Lepo, salah seorang pelaku wisata dari Pantai Carita. Kita ngobrol-ngobrol dulu sejenak ya dengan Bang Lepo. Ya, Bang Lepo, selamat sore. Sore. Kelihatannya Bang Lepo ini sangat profesional di wisata. Kami dari Wisataku Indonesia diservis dengan baik, dilayani dengan baik, kemudian fasilitasnya pun tidak kurang, dari kamar mandi, musola, tempat istirahat, sampai sound system sendiri. Yang saya tanyakan, bagaimana Bang Lepo potensi wisata di Carita ini setelah pandemik berakhir, ya mudah-mudahan berakhir. Meskipun kemarin katanya tanggal 24 mau ada PPKM level 3 lagi, tapi dibatalkan oleh pemerintah, sehingga ini merupakan angin segar. Jadi kira-kira Bang Lepo apa nih harapan, saran, serta kedepannya nih? Ya, harapan saya ya untuk Pantai Karangsari ini ya semoga di udah bebas dari pandemi ini, mudah-mudahan diberi ya tamu yang lebih banyak lagi untuk kedepannya. Ya, untuk bulan-bulan kemarin ya kita bersyukur aja lah. Yang penting kita majunya ke depan itu sesuai dengan harapan yang kita ini rencanakan. Oke, terima kasih Bang Lepo. Jadi wisata itu ibarat berbisnis, yang dijual itu jasa dan produk barang. Nah, jasa ini betul-betul harus memuaskan konsumen. Kalau saya boleh bercerita, 48% orang tidak kembali lagi ke tempat wisata, tidak kembali lagi belanja, itu karena merasa kecewa dengan pelayanan. Kru wisatanya tidak ramah, kru wisatanya tidak membantu tamu dengan maksimal. Nah, Bang Lepo sendiri punya kru di Pantai Carita ini, kru apa saja selain saya lihat tadi banana boat? Selain banana boat, semua ya. Untuk di tempat ini ya seperti oleh-oleh, contohnya ya pisang, emping, ya pete, semua itu ya, semuanya kelapa muda. Itu tempat kita oleh-oleh yang di sini. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bang Lepo, seorang pelaku wisata dari Pantai apa tadi Pak? Pantai Karangsari Carita yang berada di Banten ya, agak jauh dari Pantai Anyer Pak ya. Kita lihat pengunjung memang di hari biasa tidak sebanyak di hari Sabtu dan Minggu weekend. Tapi mudah-mudahan kedepannya ini merupakan angin segar, sehingga masyarakat yang sudah lama terkukung di rumah bisa melampiaskan rasa kangennya dengan berenang di pantai. Boleh tahu nggak apa saja selain snorkeling dan juga banana boating? Mungkin ada tamu yang mau menyewa perahu untuk memancing. Biasanya Krakatau ya, kebanyakan mancing ke Krakatau, ke tengah, sambil biasanya jet ski juga. Kita juga nyiapin jet ski untuk wisata di sini juga. Oke, baik. Jadi tempat pemancingannya agak jauh ya. Jadi rekan-rekan yang hari ini belum punya rencana, silahkan berkunjung ke Pantai Karangsari Carita, bisa bermain banana boat, kemudian lagi jet ski, kemudian lagi bisa menyewa kapal untuk pemancingan. Demikian dari Pantai Carita, saya Budi dari Wisataku Indonesia. Selamat sore. Baik teman-teman, dimanapun berada, saya berada di Pantai Karangsari Carita. Setelah sekian lama kita bergelut dengan PPKM, hari ini saya berada di Pantai Carita untuk mewawancarai pelaku wisata. Pelaku wisata bukan hanya akomodasi hotel, bukan hanya mereka yang bergelut di pantai, tapi juga yang bergelut di pusat oleh-oleh. Ayo kita ketemu dengan pedagang oleh-oleh. Selamat sore Bu.
Ibu jualan apa, Bu? Otak-otak. Kenapa dinamain otak-otak, Bu? Atetakan ini otak-otak dari ikan tenggiri dibikinnya namanya. Berarti kalau dari ikan paus utak-utak dong. Ya tahu ini dari dulunya, Ibu udah berapa tahun Apa keistimewaan otak-otak? Nah, saya mau tanya, Ibu jualan emping. jualan emping. Saya dengar emping ini agak istimewa. Kalau beli emping ini bisa masuk surga, betul? Iya, kalau sholatnya rajin, sodakohnya rajin, ya. Tapi kalau Payu mamping non. itu payu empingnya berarti nggak ada yang beli. Ya. Bagaimana, Bu? Saya mau tanya, Ibu ya. Semenjak kemarin corona, sekarang mulai agak terbuka ya. Ya. Dulu kan PPKM, ya. PPKM itu kayak ada orang bilang pelangak-pelongok kurang makan katanya begitu. Untuk cari makan juga susah, Bu ya. Apalagi cari jodoh. Tapi nenek ngomong-ngomong masih gadis atau sudah Udah tua. eh, Udah tua ini mah. udah tua? Jadi nenek kembali muda ya. Ada ibu teriak-teriak. Sebentar, Bu. Ini dari TV, Bu, dari Metro Mini ya. Oke, kita tanya ke pedagang oleh-oleh yang satu ini. Halo, Ibu. Yang jual sawo mana? Jualan alpukat. Ibu yang ini. Ibu ini cantik luar biasa. Penampilannya kayak bintang film yang kemarin tabrakan. Yang kemarin tabrakan. Halo, Ibu Valentino Rossi, boleh kenalan dengan siapa? Siapa? Ibu siapa namanya? Ibu Bambang, Ibu Yono apa? Ibu Rama. Ibu Rama. Ini Ibu Rama, rajin menjamah. Orangnya mungil, mudah ngiler. Ibu Rama. Ibu ini jualan apa? Jualan emping. Jualan emping. Apa yang membedakan emping dari Pantai Carita dengan emping yang ada di pasar-pasar di Jakarta? Itu nggak ada bedanya sama aja. Nggak ada bedanya, ngapain dijual? Harus ada bedanya, Bu. Dari Pantai Cerita, Pak. Nah gitu jawabnya, jangan nggak ada bedanya. Saya nggak jadi beli jadinya. Pantai Cerita ini mah, Pak. jadi jadilah sesuatu yang berbeda supaya ibu terlihat istimewa ya. Oke, terima kasih, Bu ya. Tapi ini dagangan udah laku berapa kilo? Belum laku. Belum laku. Kalau dagangan belum laku, di rumah masak apa? Nggak masak apa-apa. Berarti puasa. Puasa ya. Bagus, Bu, puasa biar diet. Nah. Jangan puasa terus. Oke, terima kasih itu Bu Rahma. Mudah-mudahan empingnya jadi bertambah, Bu ya. Umurnya bertambah dan suaminya bertambah. Jangan. Terima kasih. Nah, kita lihat nih tukang ikan asin pete ini. Ini ciri khas oleh-oleh dari Pantai Carita, teman-teman sekalian. Ini di Amerika ini sangat terkenal. Dulu pemain tenis namanya Pete Sampras. Ada pemain tenis dulu namanya Pete Sampras, tapi dibacanya Pete Sampras. Bu, segini berapa ini harganya, Bu? 25. Jadi 2 dapat 5 gitu. Bu, ini asli dari sini. Karena gini, saya punya saudara di Cipete, Kecamatan Cijengkol, Kabupaten bau semua. Tapi tapi ini nggak bau, Bu ya. Serius, sedap. Wangi pete. Pete enaknya mah ikan asin, Bu ya. Oke, saya mau tanya, ini ikan asin apa, Bu? Ikan asin gabus ya. Jadi kalau begitu ini bisa dibikin hiasan dong. Kan gabus. Hiasan anak-anak tuh gabus. Ibu, udah laku berapa kilo, Ibu? Oh, Ibu kayak Rano Karno ini. Rani kan. Ibu Karno itu, Pak. Ibu Karno. Ini 1 kilonya berapa, Ibu? 50.000. Nah, untuk mendapatkan 1 kilo 50.000, ini produksi sendiri atau ambil? Ngambil lagi. Berarti kalau nggak laku? Didemin aja. Nggak laku didemin aja. Iya, maksudnya nanti kapan-kapan kalau udah ada gitu rezekinya baru dijual. Oh, ini kuat berapa lama, Bu? 1 bulan kayak kuat. 1 bulan. Kalau menurut saya ini bisa kuat setahun asal dilaminating. Diliatin aja. Kita lihat. Nah, ini ada buah yang agak berbeda. Ini sama dengan ini merek rokok, Bu ya? Iya. Apa namanya? Sukun. Sukun, kan merek rokok kan? Kalau Ibu jarum super, jarang di rumah, suka pergi ya. Ini berapa sukun, Bu, satunya? Sukun 15. 15. 15 tuh semuanya 4. Oh.
Apa khasiatnya sukun? Saya dengar sukun itu khasiatnya banyak. Kalau emping kan khasiatnya bisa membuat kenyang ya. Nah kalau sukun bisa apa? Buat dikit. Bisa wareg, betul. Bu, sukun di sini legit nggak? Gitu. Tahu dari mana? Kayak penjualnya. Ibu, selama PPKM, selama tamu ke pantai ini agak jarang, pendaringan ibu terganggu nggak? Terganggu, Bapak. Jadi yang tadinya misalkan ibu punya penghasilan biasa selama corona itu berapa, Bu? Berapa kakak kurang, Bapak? Cuma paling kayak urut tadi na 55 300 paling ke 100. Paling itu juga ya. Kadang-kadang nggak dapat ya. Jadi ibu nggak pernah kedatangan tamu. Ibu ini ibu ini keripik singkong. Keripik sukun ya. Kenapa nggak ada keripik keripik emping? Ini keripik emping, Pak. Terima kasih. Nah ibu tadi ini ngobrol-ngobrol lama katanya. Tadi ibu jualan apa, Bu? Ikan asin. Apa bedanya ikan asin di sini dengan ikan asin di Jakarta? Beda orangnya doang. Sama asin gitu ya. Sama asin. Jadi setelah dibuka PPKM tamu udah mulai banyak. Tapi yang belanja nggak ada. Ya sama aja bohong. Yuk. Terima kasih. Kita kemana nih Bang Rai? Ini Bang Rai. Kita coba. Ibu ini tuh. Ibu sini Bu. Kita dari TV Wisataku Indonesia sini. Kenalan dulu. Nanti saya beli sini. Nanti dibeli sama teman saya. Ibu jual apa? Jual ikan asin, Pak. Ikan asin. Ini kan Pantai Carita. Iya. Coba ceritakan Ibu kepada saya bagaimana ceritanya. Ibu tinggal di mana? Cerita sana Banjarmasin, Pak. Banjarmasin di Kalimantan. Tuh, di cerita ini, yang cerita di sini, Pak. Oh, Iya. itu oleh-oleh khas ini Bu. Ini apa Bu? Ini sama ikan asin, Pak. Ikan asin. Apa bedanya ikan asin di Carita dengan ikan asin di pasar? Sama, Bapak. Oh sama aja, kalau sama nggak jual aja di Jakarta. Ibu semenjak PPKM, dulu waktu corona itu penghasilan gimana? Rusak Ibu? Iya, Pak. Nggak usah usaha, Pak. Nggak usah usaha. Terus kalau nggak usah usaha gitu, ngandelin bansos dong. Ibu senyumnya kayak Agnes Monica. Oke, Ibu ada pesan nggak buat pemerintah daerah tentang wisata mungkin supaya jangan diperlakukan lagi PPKM gitu, supaya bisa nyari uang lagi jualan ikan asin? Itu nggak tahu Bapak nih. Oh, ya pokoknya harapannya begitu ya. Selamat jualan, mudah-mudahan ikan apinya habis ya Bu ya. Beli Pak nih, penaku Pak. Oke, nanti terima kasih. Kita mencoba ke pelaku para wisata langsung yang menangani jet ski, banana boating. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat sore. Dengan Pak siapa? Marbo. Pak Marbo. Bapak yang suka ada di masjid itu ya? Ya betul. Serius? Marbot. Marbo. Oh Marbo. Oh. Oke baik. Boleh tanya sedikit-sedikit Pak Marbo? Boleh Pak, boleh. Oke. Sudah lama Bapak berkiprah di wisata di Pantai Carita ini. Berapa lama? 20 tahun Pak. 20 tahun. Luar biasa. 20 tahun. Berarti dari sebelum pandemik sampai sekarang. Boleh nggak saya tanya perbedaan penghasilan Bapak sebelum pandemik dan setelah ada corona? Berapa persen turunnya setelah ada corona? 25%. Dikit amat 25%. Berarti nggak pengaruh dong? Pengaruh sih pengaruh Pak. Ya hotel aja banyak yang tutup ya Pak ya? Betul. Berarti kan banyak orang yang menunda wisata. Karena biar bagaimanapun wisata itu kan ada physical distancing, ada ketemu. Nah apa harapan Bapak untuk pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Anyer? Anyer maksudnya ke Serang Pak ya? Carita. Pandeglang. Khususnya ke ini yang mengelola wisata yang khusus dari Pandeglang supaya bangkit kembali, supaya normal lagi wisata di Pantai Carita Pak. Oke, jadi harapan Bapak ke Pemda Palembang supaya Pandeglang ke Palembang ya Pandeglang bangkit kembali. Bagaimana biar bangkit Pak? Ya harus dikelola betul-betul Pak. Tapi ngomong-ngomong katanya ada di sini genap ganjil Pak, mengganggu nggak tuh Pak? Oh, mengganggu Pak, bener. Mengganggu sekali itu Pak. Jadi orang yang mau
ke pantai, tapi karena mobil kendaraannya genap, pas tanggalnya juga tanggal genap, mereka pulang kembali. Pulang kembali ya Pak. Jadi sedikit banyak mempengaruhi pengunjung. Ya, soalnya kan macet Pak di sana di Cilegon itu. Jadi harapan Bapak nggak usah ada ganjil genap ya? Ya, seharusnya begitu Pak. Kalau untuk wisata itu harusnya jangan ada ganjil genap lagi Pak. Ya, yang pasti untuk PPKM sekarang pelan-pelan kegiatan menggeliat. Iya. Mudah-mudahan bukan hanya dari kami Wisataku Indonesia, tapi dari grup-grup lain pun. Satu hal Pak, pesan kami sebagai agent, hal yang harus Bapak perhatikan itu sebetulnya bukan hanya fasilitas, adalah sumber daya. Krunya yang satu harus punya sifat membantu. Krunya harus selalu mencoba bersikap ramah kepada konsumen. Jangan pernah bilang tidak. Jangan bicara kasar kepada konsumen, karena kan kalau jasa itu kalau memang dia puas dia akan kembali tamu, kalau tidak nggak akan balik. Terakhir Pak ya, Carita ini banyak orang yang taunya Anyer. Boleh tahu nggak Pak apa keistimewaan Pantai Carita di sini? Kalau Pantai Carita itu keistimewaannya oleh-oleh Pak. Oleh-oleh aja. Oleh-oleh sama wisata lautnya aman Pak. Wisata lautnya aman. Setahu saya oleh-oleh itu adanya di Senayan Pak. Oleh khas gitu ya Pak ya. Ya kita bukan menjelekkan Anyer, tapi kan Bapak harus punya keunggulan. Saya selalu bilang, jadilah pribadi yang berbeda. Karena jika Anda berbeda, itu yang membuat Anda istimewa. Betul Pak, betul. Nah Pak Marbo ini termasuk istimewa ya. Karena setiap hari selain pelaku wisata juga Bapak jualan martabak istimewa ya. Martabak spesial dan martabak istimewa. Terima kasih Pak Marbo. Mudah-mudahan kedepannya yang tadi 20 tahun bisa bangkit kembali. Terima kasih. Terima kasih, saya Budi dari Pantai Carita Karangsari bersama Bang Lepo, Bang Marbo dan para pedagang yang ada di pantai. Tadi saya mewawancari beberapa pedagang, mereka mengeluhkan dengan tidak lakunya jualan. Bahkan selama corona mereka hanya mengandalkan bansos. Harapan dari mereka supaya pemerintah membuka kembali jalur-jalur wisata sehingga yang namanya wisata bukan hanya dinikmati oleh pelaku wisata tapi juga oleh para penjual, oleh penjaga parkir, restoran dan sebagainya. Saya Budi dari Pantai Karangsari Carita. Selamat sore.